dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang faktor ekonomi aspek stasiun kerja dengan beberapa nama anggota kelompok, di antara lain ada Bella Apriliani, ada Miftah Al-Bayhaqi, ada Putri Hidayah, dan Katy Dayana. Selanjutnya boleh di next. Oke, gitu. Oke, kita memasuki identifikasi aspek stasiun kerja. Di sini penjelasannya adalah penerapan ergonomik yang benar bertujuan agar pekerja dalam bekerja selalu dalam keadaan yang sehat, nyaman, aman, produktif, dan sejahtera. Sebaliknya, apabila penerapan ergonomik dilakukan dengan tidak benar, maka akan berakibat timbulnya keluhan penyakit. Posisi atau postur kerja yang sesuai dapat menyebabkan keluhan berupa nyeri pada otot. Hal ini disebabkan oleh postur kerja yang tidak alamiah akibat tuntutan tugas, alat dan stasiun kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja. Pekerjaan dalam waktu lama dengan posisi yang tetap atau sama baik berdiri maupun duduk akan menimbulkan ketidaknyamanan. Boleh di next. Selanjutnya adalah Baseline Risk Identification of Ergonomic Factor atau brief survey. Baseline Risk Identification of Ergonomic Factor atau brief survey adalah metode yang digunakan untuk menilai faktor resiko ergonomik di tempat kerja yang dapat menyebabkan terjadinya cumulative trauma disorder atau CTD. Faktor resiko yang dinilai dalam metode brief survey yaitu meliputi postur pergelangan tangan, bahu, siku, leher, punggung, dan kaki. Metode ini juga menilai beban durasi dan frekuensi yang dialami oleh masing-masing postur yang diukur. Risiko kerja yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya fasilitas kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja. Boleh di next. Oke, adapun tahap-tahapnya yaitu pengelolaan pada suatu penelitian yaitu dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. Di poin pertama, identifikasi MMH dengan checklist brief, mengidentifikasikan tingkat risiko MMH dengan menggunakan instrumen daftar periksa atau checklist. Baseline risk, identification of ergonomic factor atau brief survey. Brief survey merupakan metode penilaian risiko muskuloskeletal yang dikembangkan oleh Humantech. Yang kedua, mengelompokkan aktivitas bermasalah setelah menentukan tingkat resiko MMH dengan menggunakan checklist brief. Selanjutnya, mengelompokkan aktivitas yang paling bermasalah di antara aktivitas lainnya. Yang ketiga, usulan perbaikan. Bentuk usulan yang akan diberikan untuk kedua stasiun adalah bentuk gambar menggunakan AutoCAD. Boleh next. Oke. Selanjutnya, analisis brief survey. Analisis brief survey ini menggunakan checklist brief survei. Stasiun yang akan kita analisis adalah stasiun pemotongan berupa proses pengangkatan. Untuk gambar contohnya, kita sudah menerapkan ilustrasi di sebelah kanan yang teman-teman dapat lihat. Di antara lain ada tahap-tahapan. Yang pertama, ada tahapan informasi lengkap seperti yang berisi tentang nama pekerja, tanggal, bagian, stasiun, dan lain-lain. Kemudian di tahap kedua sudah memasuki nilai pengukuran, yaitu contohnya ada tangan pergelangan, siku, bahu, leher, punggung, dan kaki. Adapun di tabel berikutnya itu ada penilaian di antara lain ada postur tubuh, kekuatan durasi, frekuensi, dan lain-lain. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita memasuki hasil lembar survei brief pengangkatan bahan baku yang bisa teman-teman lihat pada tabel 1 dan tabel 2. Yang tabel 1 tabel yang berisi tentang postur, kekuatan, durasi, frekuensi, skor, dan tingkat resiko, yang mana poin-poin yang mewakilkan dapat dihitung seperti medium, tinggi, dan lain-lain. Kemudian pada tabel 2 yang berisi tentang rekapitulasi data resiko seluruh kegiatan stasiun pemotongan yang berisi tentang pengangkatan bahan baku, opsi 1 memotong kayu, opsi 2 menahan kayu, memisahkan kayu, dan
memindahkan kayu yang berisi poin-poin sebagai nilai rata-rata. Boleh di next. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Karena sinyalnya agak hilang-hilangan. Jelas. Oke. Kemudian di tabel kelima yaitu ada rekapitulasi data resiko tertinggi yang mana berisi tentang pengangkatan bahan baku dan opsi 1 pemotong kayu dengan penghitungan dari tangan dan pergelangan kaki kiri dan kanan, siku kiri dan kanan, bahan baku kiri kanan, penghitungan leher, punggung kaki, dan juga nilai rata-rata. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa yang memerlukan perbaikan rata-rata adalah untuk transportasinya. Jadi perbaikan yang akan dilakukan ialah membuat alat material handling. Alat bantu ini bisa digunakan untuk 2 kegiatan, yaitu bisa digunakan untuk mengangkut produk atau kayu-kayunya, dan juga bisa digunakan sebagai meja kerja yang bisa disesuaikan dengan tinggi badan kita agar dalam bekerja tidak harus membungkuk. Desain dari alat yang ini dibentuk seperti meja yang ada rodanya agar mudah untuk memindahi dari satu tempat ke tempat lainnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki RULA atau Rapid Pupil Limb Assessment. Pengertiannya tersendiri adalah suatu metode survei yang dikembangkan untuk menyelidiki ergonomik tempat kerja, di mana ada kaitannya dengan gangguan anggota tubuh bagian atas. Metode ini membutuhkan suatu peralatan untuk menentukan postur dari leher punggung dan anggota gerak bagian atas selama menggunakan fungsi otot, dan pembahanan eksternal yang mempengaruhi tubuh, mengurangi tubuh. Berikut ada contoh faktor yang akan dijelaskan oleh Bella Apriliani. Untuk Bella Apriliani dipersilakan. Baik, berikut penilaian faktor beban eksternal menurut Edmani dan Carlet. Yaitu ada mengidentifikasi kerja otot dalam postur tubuh yang menggunakan kekuatan atau tenaga dalam, melakukan kerja secara berulang-ulang yang dapat menimbulkan cedera atau kelelahan otot. Kemudian ada memberikan penyaringan kerja yang memiliki risiko yang cukup tinggi pada tubuh bagian atas sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gangguan. Lalu ada memberikan hasil yang dapat berfungsi dengan penggabungan dengan metode penilaian ergonomi. Lalu metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA menggunakan diagram postur tubuh sehingga mempermudah penilaiannya. Metode ini melakukan pembagian segmen tubuh menjadi 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Berikut tabel pengukuran RULA. Penilaian postur A grup A yaitu mengkombinasikan postur tubuh bagian atas yang terdiri dari lengan atas, upper arm, lengan bawah, lower arm, pergelangan tangan wrist, dan perputaran pergelangan tangan wrist twist. Lalu di penilaian postur tubuh grup B terdiri atas leher, neck, batang tubuh, trunk, dan kaki legs. Semua bagian tubuh dari grup B digunakan untuk memastikan bahwa ada kemungkinan bagian tubuh tersebut mempengaruhi postur tubuh pada saat bekerja. Di samping sini merupakan tabel RULA. Lalu di sini ada pengukuran RULA. Di sini ada contoh gambarnya. Perhitungannya untuk skor A, upper arm atau lengan atasnya, skornya 1. Karena tidak mengangkat terlalu tinggi. Lalu ada lower armnya atau lengan bawah, skornya juga 1 karena masih netral, tidak mengangkat terlalu tinggi sesuai dengan posisi laptopnya. Lalu wrist positionnya, posisi pergelangan tangannya, skornya 1 karena posisinya masih netral. Lalu wrist twist-nya, skornya 1, tidak ada kegiatan memutar. Jadi skor resiko tabel A adalah 1. Lalu untuk skor B-nya, untuk neck-nya pada gambar yaitu 10 sampai 20, maka skornya 2. Lalu untuk trunk-nya
Untuk skornya 1 karena posisi tubuh masih tegak normal. Lalu untuk kakinya, posisi kaki normal. Kaki bertumpu seimbang pada 2 kaki. Maka skornya 1. Resikonya 2. Tidak ada beban angkut juga. Karena ya, lalu di skor C-nya penghubung skor A dan B yaitu 2. Maka nilai resikonya minimum dan pengendaliannya aman, tetapi pada posisi kakinya masih sedikit menggantung dan memerlukan alat bantu untuk mengganjal kedua kaki jika kursinya tidak bisa di-adjust. Seperti gambar di samping sini, kakinya masih menggantung. Lalu ada REBA, Rapid Anterior Body Assessment, adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Selain itu, metode ini juga dipengaruhi faktor coupling, beban eksternal yang ditopang oleh tubuh, serta aktivitas pekerja. Metode ergonomik tersebut mengevaluasi postur, kekuatan, aktivitas, dan faktor coupling yang menimbulkan cedera akibat aktivitas yang berulang-ulang. Penilaian postur kerja dengan metode ini dengan cara pemberian skor resiko antara 1 sampai 15, yang mana skor yang tertinggi menandakan level yang mengakibatkan resiko yang besar atau bahaya untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari ergonomik hazard. REBA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang beresiko dan melakukan perbaikan sesegera mungkin. Kemudian ada pengembangan dari REBA, yaitu REBA dikembangkan tanpa membutuhkan piranti khusus. Hal ini memudahkan penelitian untuk dapat dilatih dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanpa biaya peralatan tambahan. Pemeriksaan REBA dapat dilakukan di tempat yang terbatas tanpa mengganggu pekerja. Lalu ada pengembangan REBA terjadi dalam 4 tahap, yaitu ada tahap pertama adalah pengambilan data postur kerja dengan menggunakan bantuan video atau foto. Yaitu tahap kedua ada penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja. Tahap ketiga adalah penentuan berat benda yang diangkat, penentuan coupling, dan penentuan aktivitas pekerja. Lalu yang terakhir ada perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan. Dengan didapatnya nilai REBA tersebut dapat diketahui level resiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Katri. Baik, di sini kita lihat ada penilaian metode REBA. Dalam metode ini, segmen tubuh dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Grup A terdiri dari punggung, batang tubuh, leher, dan kaki. Grup B terdiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Penilaian postur kerja pada masing-masing grup tersebut didasarkan pada postur-postur pada tabel berikut. Di sini ada leher, kaki, badan, ada penilaian aktivitas, ada tabel A, dan tabel B, dan tabel C. Di tabel C seperti yang kita lihat ada nilai skor. Next. Sini ada praktek pengukuran ergonomi, ada leher, skor, ada kaki, dan badan, pengukuran grup A, leher 2, seperti yang kita lihat, kaki 1, badan 2,
skor grup A yaitu 3. Next. Dan pengukuran grup B, pergelangan tangan 2, lengan bawah 1, lengan atas 3, skor grup B 4. Pada tabelnya ini. Ada analisis pengukuran. Seperti yang kita lihat, nilai skor A, skor REBA 4 sampai 7 level risiko sedang dan tentunya perlu ditindakan. Ada tindakan. Next. Di sini ada ROSA, adalah metode penilaian ergonomi untuk kantor dan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer atau administrasi. ROSA merupakan salah satu metode pada office ergonomi di mana penilaiannya dirancang untuk mengukur risiko yang terkait dengan penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja. Dalam metode ini penilaian dilakukan dengan menganalisa postur yang penilaian dilakukan dengan mengisi checklist seperti penggunaan checklist pada REBA. Tujuan dari penilaian ergonomi ini adalah sebagai screening tools untuk mengidentifikasi prioritas pengendalian ergonomi di tempat kerja. Next. Sini seperti kita lihat ada tabel penilaian ROSA. Ada tabel A. Selanjutnya, next, dibacakan oleh rekan saya, Putri. Maaf, bisa di slide sebelumnya. Baik, ini ada tabel penilaian ROSA. Yang pertama ini, skor 1, jika lutut membentuk sudut 90 derajat, lalu yang skor 2, jika lutut membentuk sudut kurang dari 90 derajat, hal itu juga mengartikan bahwa kursinya terlalu rendah. Lalu skor 2, jika lutut membentuk lebih dari 90 derajat, yang mengartikan bahwa kursi terlalu tinggi bagi pekerja tersebut. Lalu yang selanjutnya, skor 3, jika kaki tidak menapak ke lantai. Lalu selanjutnya, tambahkan 1 jika area duduk sempit atau tidak leluasa. Lalu selanjutnya, yang kelima ini, tambahkan 1 jika kursi tidak dapat disesuaikan tingginya. Lalu yang B, yang pertama, skor 1 jika jarak lutut dan ujung kursi 3 inci. Yang kedua, skor 2 jika jarak lutut dan ujung kursi lebih atau kurang dari 3. Jika skor kedua ini, jika jarak lutut atau kursi yang terlalu lebih, kurang ini 2 poin. Lalu selanjutnya, tambahkan 1 jika kursi tidak disesuaikan kondisi tersebut. Lalu yang ketiga, skor 1 jika siku dapat tersangga dengan baik dan sejajar dengan bahu. Lalu selanjutnya, skor 2 jika siku terlalu tinggi atau terlalu turun atau tidak ada
adanya lenggalengan. Lalu tambahkan yang gambar pada yang ketiga, tambahkan 1 jika kondisi penyangga ini terlalu besar. Yang gambar keempat, tambahkan 1 jika kondisi sandaran tidak dapat di-adjust. Tambahkan 1 juga jika kondisi sandaran keras dan mudah rusak. Lalu yang D, skor 1 jika sandaran punggung mampu menyangga seluruh punggung pada sudut 95 derajat sampai 110 derajat. Lalu skor gambar pada yang kedua, skor 2 jika tidak ada sandaran tulang punggung atau hanya menyangga sebagian punggung saja. Lalu pada gambar ketiga, pada poin D, skor 2 jika tidak ada sandaran punggung sama sekali. Lalu tambahkan 1 jika permukaan meja terlalu tinggi, dan juga tambahkan 1 jika sandaran tidak dapat di-adjust. Selanjutnya ada gambar ke A pada posisi monitor. Skor 1 jika jarak pekerja 40 sampai 70 cm dengan monitor. Lalu pada gambar kedua, skor 2 jika monitor terlalu rendah atau membentuk sudut kurang dari 30 derajat, dan tambahkan 1 jika terlalu jauh. Pada gambar ketiga, skor 3 ini jika monitor posisinya terlalu tinggi sehingga kepala menghadap agak ke atas atau extension. Lalu gambar selanjutnya, tambahkan 1 jika leher terpaksa memutar. Lalu gambar selanjutnya ada glare on screen, yaitu tambahkan 1 jika ada pantulan cahaya ke layar atau silau. Lalu gambar selanjutnya ada dokumen no holder but required. Itu tambahkan 1 jika tidak ada dokumen holdernya. Lalu selanjutnya kedua, pada poin B ini, pada posisi telepon, skor 1, jika pekerja menelpon menggunakan handset atau jika pun mengangkat teleponnya hanya dengan tangan 1 dan posisi leher netral. Lalu pada gambar kedua, skor 2 jika jarak telepon dengan pekerja lebih dari 30 cm. Lalu yang gambar ketiga ini, pada poin B, tambahkan 2 jika telepon ditopang pada leher dan bahu saat menelpon. Dan juga tambahkan 1 jika tangan tidak bebas menggenggam telepon. Lalu pada poin C, yaitu posisi mouse. Skor pada yang gambar pertama ini, skor 1 jika posisi mouse sejajar dengan bahu. Yang kedua, skor 2 jika mouse jauh sehingga perlu usaha untuk menjangkaunya. Pada gambar ketiga poin C, tambahkan 2 jika letak mouse dan keyboard tidak pada satu permukaan. Dan juga pada gambar keempat dan kelima ini pada poin C, tambahkan 1 jika posisi saat menggenggam mouse menekuk. Dan juga tambahkan 1 jika ada sandaran mouse atau palm rest. Lalu selanjutnya pada poin D, ini posisi keyboard, yaitu skor 1 jika pergelangan lurus dan bahu rileks. Lalu skor 2 jika pergelangan terangkat kurang dari 15 derajat dan posisi keyboardnya miring. Lalu selanjutnya tambahkan 1 jika membentuk deviasi atau serong miring. Lalu pada gambar yang keempat, tambahkan 1 jika keyboard terlalu tinggi sehingga bahu terangkat. Lalu pada yang kelima ini, tambahkan 1 jika posisi keyboard melebihi kepala, dan tambahkan 1 juga jika permukaan meja tidak adjustable. Oke, bisa di next. Baik, ini ada tabel penilaian Rosa. Sebentar. Untuk beberapa bagian monitor, telepon mouse, dan keyboard ini juga mempertimbangkan durasi yang rinci sebagai berikut ini. Yaitu section sebentar.
Jika bekerja terus-menerus lebih dari 1 jam atau 4 jam per hari, maka skor ditambahkan 1. Jika bekerja terus-menerus antara 30 menit sampai 1 jam atau 1 sampai 4 jam per hari, maka ditambahkan 0. Jika bekerja terus-menerus kurang dari 30 menit atau kurang 1 jam per hari, maka skor dikurangi 1. Baik, bisa di next. Selanjutnya ada praktek pengukuran ergonomi pada Rosa. Jadi skor section A ini pada chair score adalah armrest ditambah back support, yaitu 4 tambah 2 sama dengan 6. Dan chair height plus span depth 2 tambah 3 itu 5. Perolehan angka tersebut akan digunakan untuk mencari skor kursi secara keseluruhan dengan menggunakan table section A atau plus skor durasi, seperti tabel yang sebelumnya. Oke, next. Lalu praktek penggunaan ergonomi. Jadi skor section B adalah monitor plus durasi, 2 tambah 1, 3. Telepon durasinya 1 kurang 1 yaitu 0. Perolehan angka tersebut akan digunakan untuk mencari skor monitor dan telepon dengan menggunakan table section B. Oke, bisa di next. Jadi skor pada section C ini most plus durasi 15 tambah 5 tambah 1 yaitu 6. Keyboard plus durasinya 3 tambah 1 yaitu 4. Perolehan angka tersebut akan digunakan untuk mencari skor monitor dan telepon dengan menggunakan table chat. Next. Berikut ini ada tabel-tabel dari analisis hasil pengukuran. Berdasarkan dari nilai final skor yang terdapat keseluruhan, memiliki tingkat resiko berbahaya karena memiliki nilai lebih dari 5, sehingga perlu dilakukan penanganan dalam waktu terdekat. Seperti tadi yang sudah dihitung, pada section A ini ada di 6, section B-nya 2, section C-nya 7, monitor and peripheral skornya 7. Final skornya yaitu 7. Oke, next. Selanjutnya ada GOTRAK. Menurut SNI 9011 2021, gangguan muskuloskeletal atau MSDS atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan gangguan otot rangka atau GOTRAK adalah gangguan kesehatan yang mempengaruhi otot, saraf, pembuluh darah, ligamen, dan tendon. GOTRAK terkait pekerja dapat dicegah melalui penerapan prinsip-prinsip ergonomi. Menerapkan program ergonomi yang efektif dalam mengurangi resiko berkembangnya GOTRAK di industri beresiko tinggi seperti konstruksi, memprosesan makanan, pemadam kebakaran, pekerjaan kantor, perawatan kesehatan, transportasi, dan pergudangan. Next. Lalu di sini juga GOTRAK juga dapat disebabkan atau diperberatkan oleh berbagai faktor, yaitu GOTRAK juga bukan cedera atau gangguan yang disebabkan oleh dampak langsung dari terjatuh, terpukul, tabrakan, perkelahian. GOTRAK kebanyakan adalah proses yang berlangsung terus-menerus dan berulang. Lalu di sini juga ada upaya untuk yang dilakukan untuk mencegah terjadinya GOTRAK menurut American Industrial Hygiene Association, yaitu yang pertama ada lingkungan kerja. Hal ini juga sangat berpengaruh pada kesehatan pekerja. Lalu yang kedua, mengurangi postur jangga. Penting untuk dilakukan selama bekerja. Lalu yang ketiga, ada meminimalisasi gerakan statis. Lalu yang keempat, ada hindari kontak tekanan atau mechanical contact stress. Lalu selanjutnya ada beristirahat. Yang terakhir, edukasi, peningkatan pengetahuan pada pekerja akan merubah pola kerja secara perlahan. Next. Lalu selanjutnya ada standar nasional Indonesianya. Secara umum, standar ini memberikan petunjuk mengenai tahapan pengukuran dan
evaluasi bahaya di tempat kerja itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya ergonomi, contohnya melalui perekaman video atau foto, survei GoTrack, surveillance, laporan injury atau kesehatan. Lalu yang kedua ada evaluasi tingkat resiko ini melalui daftar periksa faktor berbahaya pada ergonomi. Lalu yang ketiga ada strategi mitigasi, yaitu melalui hierarki pengendalian resiko seperti eliminasi, substitusi, engineering, administratif, dan alat perlindungan diri atau APD. Yang terakhir itu ada monitor dan improvement, yaitu melalui evaluasi resiko bahaya ergonomi, pengukuran survei GoTrack, medical surveillance, peningkatan produktivitas, yaitu quality, efisiensi, dan cost, dan atau survei kepuasan kerja. Next. Berikut ini setelah melakukan yang lain, ini ada survei untuk keluhan GoTrack ini. Ini bisa diisi secara mandiri pada pekerja. Pada bagian A-nya ada demografis, yaitu pengisian data diri responden, lalu ada data perusahaannya, lalu data pekerjaan dari pekerjanya. Oke, next. Di sini juga ada bagian pada B, yaitu Islan. Ini bisa diisi pada pekerjanya sendiri juga. Oke, next. Oke, selesai. Berikut presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung ditanyakan atau melalui via chat, via room chat. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 ya? Ya, Ibu. Oke. Kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik ya, teman-teman, terkait ergonomi. Nah, silakan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Perwakilan setiap kelompok boleh di chat atau mau nanya langsung boleh. Ayo. Mungkin share screen-nya boleh di stop dulu. Baik, Ibu. Nah, mana nih orangnya? Pada tidur kali didongengin ya? Icat tuh. Upaya apa saja bisa dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam penerapan di ergonomi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Baik, Ica, terima kasih pertanyaannya. Farah, terima kasih pertanyaannya. Ibu, pertanyaannya kelompok kami tampung dulu ya, Ibu. Baik, boleh silakan ditampung dulu sambil dicari. Satu lagi pertanyaan? Ya, Sri Kartika. Farah tadi pertanyaannya, masalah apa saja yang sering muncul pada stasiun kerja? Terus si Kartika tanya juga, mengapa dalam perancangan stasiun kerja perlu memperhatikan aspek ergonomi? Ini sebenarnya hampir-hampir sama ya. Samping nih pertanyaannya. Ya, baik Ibu, apakah sudah boleh menjawab, Bu? Silakan, mau jawab. Oke, Bu. Mana Miftah orangnya? Ibu, saya sambil off cam ya, Bu, soalnya sinyalnya kalau on putus-putus. Ya udah, oke. Di situ nanti on cam lagi. Ya. Boleh, Bu, boleh. izin menjawab pertanyaan Ya. dari paling atas dulu, dari Irsyad Sobili. Upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam penerapan di ergonomik di kehidupan sehari-hari?
Jadi jawabannya adalah menurut kelompok kami, kalau di kehidupan sehari-hari kita sudah tahu faktor risiko apa aja yang tidak boleh dilakukan seperti membungkuk karena posisi tidak netral atau posisi tidak tetap. Kemudian mendongak saat menonton TV terlalu lama menyebabkan gangguan otot rangka dan yang lainnya yang menyebabkan gangguan kesehatan dan kenyamanan pada pekerja atau orang-orang yang di rumah. Lalu, untuk penerapan apa saja yang bisa dilakukan, dari menurut kelompok kami adalah jika terlalu membungkuk, maka dibuat bagaimana supaya tidak membungkuk pada saat mengangkat sesuatu yang akan mencederai tulang belakang dengan cara punggungnya harus lurus. Jadi kita mencari solusi lain supaya punggung atau tulang belakang tidak terbiasa melakukan hal-hal yang terlalu membungkuk. Seperti itu. Lihat apakah sudah dapat menjawab? Sudah. Terima kasih, Bay. Oke, baik. Nggak Sama-sama. terima banget ya, nggak disanggah lagi, langsung ya udah oke. Oke, Bu, izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari sebentar. Diborong nih ya. Iya, Bu, biar mumpung lagi dapat jawabannya. Oke. Boleh, silakan. Selanjutnya, Ini pertanyaannya masih seputaran stasiun kerja ya. iya betul, Bu. Silakan. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Farah Lutfia terlebih dahulu. Di sini Farah Lutfia bertanya tentang masalah apa saja yang sering muncul pada stasiun kerja. Oke, dari hasil diskusi kelompok kami yang baru saja teman-teman lakukan adalah jawabannya. Masalah apa saja yang sering muncul pada stasiun kerja? Gejala yang sering muncul akibat stasiun kerja itu bervariasi, tetapi kebanyakan menyangkut mata tegang, atau sakit kepala, atau mata kabur, yang untuk penglihatan dekat atau jauh, terkadang mata itu terlihat kabur, atau mata kering mengalami iritasi, kemampuan memfokuskan mata melambat, sakit pada leher, punggung, dan peka terhadap cahaya. Jadi keluhan-keluhan tersebut sering muncul pada stasiun kerja yang umum kita temui. Contohnya adalah pada saat bekerja terlalu lama di depan lab komputer atau lain sebagainya. Untuk para Lutfia, apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Ayo, Farah Lutfia, apa jawabannya sudah kena dengan pertanyaan yang diberikan? Iya, Ibu, sudah. Terima kasih, Bai. Oke, baik. Oke, Satu lagi. Oke, Bu, untuk satu jawaban terakhir, apakah teman-teman dari kelompok kami dapat berdiskusi sedikit lagi? Ya, ini yang seperti si pertanyaan Kartika ya. Iya, betul, Bu. Aspek ergonomi. Silakan. Kalau saya nanya, boleh nggak? Boleh Ibu, tapi jangan susah-susah ya Bu. Soalnya Boleh, Bu, boleh, Bu. Boleh. karena kami berdiskusi coba bertiga Bu. Satu lagi? Nggak tahu Bu, nggak muncul di grup Bu. Oke, baik. Silakan jawab dulu, nanti mungkin Ibu review aja ya. Terkait, banyak banget ini metode yang kita pakai. Ini kayaknya sebenarnya nggak bisa selesai hanya dengan satu sesi pertemuan. Karena memang ergonomi itu lebih aplikatif ya. Jadi walaupun kita sudah dapat ilmunya, kita sudah tahu alat ukurnya, kalau kita tidak langsung aplikatif dengan digunakan secara langsung, lama-lama juga kita kurang paham maksudnya apa, ngitungnya gimana gitu. Yaudah, coba dijawab dulu pertanyaan dari Kartika. Nanti Ibu akan review biar teman-teman dapat intinya tuh apa sih ergonomi tuh. Nah, kalau kayak gini kan masih ngambang semua pastinya.
Kita tunggu. Kelompok 3 lagi discuss. Jangan lama-lama. Waktu kita tinggal 40 menit. Ibu udah setting absen. Silakan teman-teman yang mungkin belum absen sampai dengan jam 11 ya absennya ya Ibu setting. Izin Bu, ingin menjawab pertanyaan dari Kartika. Pertanyaannya, mengapa dalam perancangan stasiun kerja perlu memperhatikan aspek ergonomis? Seperti yang kami sudah diskusikan dari kelompok kami, jadi menurut kami kondisi pekerjaan yang kurang ergonomis akan menyebabkan kelelahan pekerja yang lebih yang ditimbulkan dari bagian-bagian tubuh yang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, sistem kerja yang ada perlu diperbaiki. Sistem kerja akan ditingkatkan dengan menata ulang peralatan dan perubahan tata letak fasilitas yang digunakan. Mungkin itu jawaban dari kami. Untuk teman Kartika bisa dipahami. Mengatur ulang tata letak ya dan stasiun kerja ya intinya ya. Nah, gimana Kartika? Kak Kartika sudah dapat? Iya Bu, jelas Bu. Makasih Jadi, Kak. Oke, baik. Ini Mida kelompok yang presentasi bukan? Bukan. Miftah tadi yang jawab tadi siapa? Beda Bu, Miftah sama Mihdah Bu. Oh, Mida nanya. Kamu nanya gitu ya. Mida nanya gitu kan. Dalam ergonomi itu ada namanya gerakan berulang, cedera gerakan berulang atau repetitive motion disorder. Berapa NAB nasional dan internasionalnya? Waduh, berat banget nih pertanyaan. Baik, Terima kasih. Terima kasih Mihdah pertanyaannya. Kami diskusikan dulu bersama kelompok. Mida nih mau mainnya go internasional loh. Boleh, boleh. Diskusi ya Ibu. Ya, silakan. Mida nanya ya? Mida nanya ya? Oke, silakan. Bertanya-tanya dong Mida ya. Terima kasih katanya. Oke, teman-teman. Kalau ada pertanyaan gini terus Ibu share di grup, bisa jadi pertanyaan ini akan muncul di UAS. Mungkin, tetapi tolong berikan jawaban yang tepat. Dan diingat jawaban temannya itu tepat atau enggak. Siapa tahu ya kan, bisa keluar di UAS. Oke, Mida. Silakan. Nah, jangan lama-lama nanti Ibu nggak punya waktu lagi nih mau review. Kelompok Zidan kapan kelompok Zidan? Terakhir Akhir. Kayaknya psikologi kerja. Ya psikologi kerja siapa? Kelompok Nuri ya? Kelompok Nuri bukan? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Nah, gimana kalau psikologi kerja sama pendengaran itu kita satu pertemuan kita rapel? Kan tinggal 2 lagi kan? Sebelum kita bisa nggak tuh di hari Sabtu tanggal 14? Nah, habis itu kan beres tuh. Tinggal lab. Apa gimana ya enaknya ya? Boleh, Bu. Ya, nanti kan tinggal
Nggak apa-apa, nanti kan tinggal prakteknya tuh yang gangguan pendengaran itu mungkin simple aja. Kayaknya psikologi kerja sama gangguan pendengaran tuh bisa simple aja. Terus nanti kan tinggal presentasi, apa misal tinggal prakteknya itu di hiperkas aja nanti untuk prakteknya. Oke. Ergonomi itu kan ada namanya gerakan berulang. Nah, mana nih NAB-nya, nasional dan internasionalnya? Mida nanyanya berat-berat nih, lama diskusinya jadinya Mida. Kalau nanya tuh jangan nanya aja, tapi harus minimal tahu, oh begini. Jangan bener-bener nanya nggak tahu ya. Nanya tuh harus minimal ada tahu sedikit lah. Kalau zaman saya kuliah dulu, kalau ada yang ngasih jawaban tuh langsung dikasih debat. Sekarang mahasiswa sekarang kayaknya jarang berdebat ya. Nggak gitu dong gitu. Misalnya dikasih jawaban tuh langsung ya udah iya puas gitu. Kayaknya nerima banget. Bu, berarti Sabtu depan kita 2 sesi ya, Bu? Boleh. Enggak, jadinya kelompok yang udah nyiapin kan biar perform semua gitu loh. Maksud Ibu perform semua. Nanti tinggal di praktikumnya saja gitu. Ibu izin menjawab pertanyaan Ida. Oke, silakan. Eh, Kami nggak menemukan untuk NAB nasional dan internasionalnya. Mungkin untuk repetitive motion disorder ini lebih ke penanganannya yang eh, kayak harus dilakukan sesegera mungkin, terlebih apabila penderita memiliki faktor resiko melakukan kegiatan atau aktivitas berulang, baik karena pekerjaan, olahraga, atau hobi. Kayaknya lebih ke penanganannya nggak sih, Bu? Soalnya nggak nemu NAB nasional sama internasionalnya. Mungkin Mihda menemukan NAB-nya, boleh di-share di sini untuk kita mengetahui bersama. Oke. Tuh Mida katanya nggak ketemu Mida. Mida nanya nggak ketemu. Gimana Mida? Mida pernah baca atau apa enggak? Saya juga belum pernah baca, Bu, jadi saya nggak tahu, makanya saya nanya, Bu. Oke, aku nanya gitu ya. Oke, baik. Jadi lebih kepada penanganannya ya tadi ya dijawab Bella ya. Tapi untuk NAB-nya sampai saat ini belum ketemu. Nah, mungkin ini bisa jadi PR kalau misalnya nanti teman-teman baca atau searching ada nemuin oh ini loh NAB, mungkin bisa nanti di-share sama teman-temannya. Baik, Ibu belum jawab itu dulu. Ibu akan review dari awal terkait materi kita pada hari ini. Sebentar ya.
Oke, sorry teman-teman, ada iklan sedikit. Nah, ini pada kemana kok nggak muncul tampil? Tolong kita on cam semua. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang ergonomi. Dan dari kemarin juga kita sudah belajar tentang ergonomi, stasiun kerja, Nordic Body Map, terus apa-apa saja yang mempengaruhi dari ergonomi. Nah, kita jangan lupa juga ergonomi itu kita harus tahu. Ergonomi itu apa sih? Nah, ergo itu kerja, nomos itu aturan. Jadi aturan kerja meliputi apa saja? Salah satunya stasiun kerja, ya kan, orangnya, terus lingkungan kerjanya bagaimana. Nah, tadi juga yang udah disampaikan teman-teman dari kelompok 3 itu udah bagus banget, udah lengkap banget. Kayaknya nih memang teman-teman R14 sih banyak intel ya. Jadi materi-materi yang didapat itu menurut Ibu sih udah lumayan bagus. Dari sumber-sumber, walaupun kita kan mungkin carinya juga, Ibu tahu lah mungkin carinya sumber-sumber digital ya, internet ya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang kan itu kan jarang banget buka buku ya, jujur aja ya, pasti jarang buka buku. Berarti searchingnya itu pasti dari media sosial atau web-web internet. Nah, tetapi overall yang didapat itu sudah hampir mewakili dari materi yang ini yang kita bahas. Nah, teman-teman harus tahu, tadi sudah dibahas, itu ada alat ukurnya apa aja tadi? Brief ya? Brief, terus rula, reba, rosa gitu ya. Tadi yang dicontohkan tadi itu rula. Rula itu biasanya, ini tadi berhubungan dengan yang ditanyakan oleh Mida. Rula itu biasanya untuk menilai pekerjaan yang repetitif. Dia upper line. Jadi dia itu bagian tubuh bagian atas. Jadi kayak misalnya operator-operator yang bekerja bagian atasnya saja, atau dia misalnya yang packing, yang dari bagian jalan misalnya konveyor ya, atau konveyor jalan misalnya bagian packing sabun, bagian packing rokok, ya kan, bagian ngelinting rokok, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang berulang. Dia melinting sehari berapa ratus linting. Nah, itu kan itu dinilainya biasanya dengan rula. Jadi alat ukur kita itu kita mau pakai apa? Misalnya brief kita nilai apa? Rula apa? Reba apa? Rosa apa? Tadi kalau Rosa lebih kemana? Rosa bukan penyanyi ya, bukan pacarnya Afgan ya. Rosa lebih kemana teman-teman? Repeat. Rosa. Rosa, apa Rosa? Itu kan teman-teman tuh hanya ingetnya stasiun kerja terus, tapi konten di dalam presentasi hari ini tuh dilupakan. Kita penilaiannya tuh brief, rula, reba, rosa, sama gotrak. Oke, kita udah bahas. Kita nggak bahas lebih detail tentang stasiun kerja. Tadi pertanyaan, kenapa stasiun kerja perlu memperhatikan aspek ergonomi? Kemarin udah kita bahas. Perlu banget karena aspek kerja itu meliputi orang, antropometri badan orang, dia ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ya kan? Antropometri itu setiap orang tuh berbeda-beda. Setiap ras itu beda-beda. Ras Caucasian Asia, ras ada American, ada Afrika, beda-beda untuk standar ukuran dari antropometri badan setiap manusia. Jadi kalau misalnya bicara kenapa harus didesain stasiun kerja dari awal, kenapa memperhatikan aspek ergonomi, ya sangat penting. Jadi kalau orangnya Asia, jangan pakai stasiun kerjanya yang orang bule, yang ada dia bisa sakit semua badannya karena terlalu tinggi, menjangkau, menggapai. Jadi area kerjanya terlalu tidak sesuai dengan tubuhnya, antropometri badannya. Begitu ya tadi ya Kartika ya. Kenapa perlu memperhatikan aspek ergonomi? Oh ya tentu, of course perlu. Karena dengan merancang stasiun kerja yang sesuai dengan antropometri badan dari manusianya atau pekerjanya, misalnya dia orang Asia. Jadi kita harus pakai standarnya apa nih? Kursinya. Standar orang Asia dong ya kan? Kalau Jepang masih bisa masuk sama kita. Jepang, Cina masih bisa nih masuk sama kita. Karena kita sama-sama orang Asia.
ya kan? Caucasian lah atau apa rasnya. Nah, tapi kalau orang Amerika, kita pakai, nah kadang-kadang ada juga beberapa pabrik, dia pakai alatnya dari Jerman, ya kan? Tapi yang pakai orang Indonesia. Jadi PR nggak tuh? PR. Tingginya orang Jermannya udah beda sama kita, ya kan? Kita harus pakai dingklik nambahin tingginya biar sampai, misalnya seperti itu. Jadi memang itu tadi stasiun kerja perlu memperhatikan aspek ergonomi agar alat dan peralatan kerjanya sesuai dengan antropometri dari pekerja, terutama misalnya pekerja Indonesia dengan antropometri orang bule kan beda. Tuh. Ya, kejawab ya Kartika ya, lebih real ya kayak gitu ya. Nah, tadi kita masuk lagi, teman-teman. Ini saya perlu nampilin slide nggak sih? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Boleh, oke, baik. Saya izin share screen ya, guys. Mana ya? Oke. Apakah muncul, teman-teman? Muncul, Bu. Muncul, baik. Nih, kita bicara ya. Ergon kerja, nomos aturan. Jadi ergonomi aturan bekerja. Ada di Permenaker, termasuk dalam 5 faktor yang ada di Permen 5/18. Ingat, jangan dilupain pelajaran kita yang pertama. Nah, ini hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ingat 13/2003, ya kan? Nah, ini tentang kesehatan kerja, ada lagi Permenaker Transnya tahun 982 nomor 382, ini tetap masih ada. Terus SMK 3 50/2012. Sorry ini salah nih, ada salah ketik. Terus Permenaker 5 tahun 2018. Ini yang untuk tentang ujian lingkungan kerja. Nah, elemen ergonomi tadi yang Ibu bahas. Manusianya, sarana kerjanya itu termasuk stasiun kerja, lingkungan kerjanya panas, bising, kedinginan, terlalu panas, terlalu dingin, itu ngaruh ke kerjaan si pekerja. Jadi tetap diukur tuh kebisingan, pencahayaan, gelap apa terangnya. Kenapa kalau gelap apa terang? Pengaruhi kesehatan mata. Oke. Nah, ini ada banyak banget di komponen, kita nggak usah bahas teori terlalu banyak, kita lebih ke intinya ya, yang tadi kan udah dibahas sama teman-teman. Ini meliputi disiplin ilmu yang dipakai di ergonomi itu banyak banget teman-teman, ada anatomi, fisiologi, psikologi juga masuk ke sini, gitu. Antropometri, anatomi fisiologi tubuh, ukuran tinggi, berat badannya, tinggi badannya, ukuran anatomi fisiologi lah, bentuk tubuhnya, semuanya, psikologinya, engineeringnya tadi, stasiun kerja, medisin, antropologi, biomekanik, ini tentang pekerjaannya. Nah, banyak juga apa manfaatnya? Meningkatnya produktivitas, perusahaan meningkat, kesejahteraan meningkat, bergairah, produktif ya bekerjanya. Itu teman-teman. Tadi nah, faktor resikonya apa saja? Ada postur janggalnya, tadi yang bilang membungkuk, ya kan? Yang lehernya nunduk terus, lama-lama kan sakit tuh leher, kesemutan gitu kan. Beban berat, ngangkat lebih dari 25 kilo atau beban maksimal, frekuensi gerakan, durasi, postur statis, ada getaran tuh di lingkungan kerjanya mempengaruhi nih untuk ergonomi. Kalau getarannya berlebih bisa menyebabkan metacarpal syndrome, ya kan, penyakit-penyakit pada otot dan anggota gerak. Oke, nah ini salah satu contoh foto-foto yang diambil di pekerjaan kantor. Kalau kita nguji pekerjaan kantor, pakainya apa teman-teman? Metodenya tadi. Pacarnya Afgan. Mantan ya. Rosa. Nah, makanya kalau pakai apa? Nah, harus tahu kita. Oh, ini kita nilai orang yang kerja di kantor. Kita harus pakai apa? Pakai ROSA. Rapid apa ROSA? Rapid Office Trend Assessment. Iya, ingat ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara alat ukur ROSA. Terus tadi menyangkut pertanyaan siapa tadi? Mihda ya? Ada nggak NAB? Yang nanya NAB tadi Mihda ya?
Mida, kalau kita bicara NAB, kalau untuk ergonomi itu luas, tidak seperti penilaian fisika, kimia, biologi. Memang udah ada standar yang dia lebih spesifik dan lebih khusus. Tapi kalau ergonomi ini banyak. Manusia yang kita nilai, manusia tuh unik, bentuknya unik, isi kepalanya unik, cara bekerjanya unik. Unik tuh maksudnya bervariasi dan berbagai macam ya, teman-teman. Nah, makanya di ergonomi itu tergantung apa alat ukur yang kita pakai untuk menilai ergonomi itu tersebut. Misalnya kita pakai apa nih tadi? Office, ROSA. Gimana standar ROSA? Nah, itulah NAB yang kita pakai. Oke? Namun, karena tadi di terakhir teman-teman udah ngebahas GOTRAK, nah itulah yang menjadi SNI kita, orang Indonesia. Kita pakainya penilaiannya apa tadi? GOTRAK. Yang terakhir ya, gangguan otot rangka. SNI 9011 tahun 2021. Ini nggak ada yang nyimak nih. Oke. Ini berbagai contoh ya teman. Ini kalau misalnya pakai ROSA. Terus ini yang repetitif. Kalau yang ini apa nih? Manual handling. Pakainya apa? Reba. Kalau inginnya gini teman-teman. Berulang. Kalau kerjaan berulang pakainya rula. Kalau kantor ingat mantannya Afgan, ROSA. Kalau ngangkat, beban. Ngangkat manual itu pakainya reba. Ya, ingat. Jadi teman-teman nanti kalau sudah bekerja nggak bego-bego banget. Gue pernah belajar ergonomi loh. Ngangkat ini kalau nilai ini pakai ini. Gitu. Kalau nilai kantoran pakai ROSA biasanya kalau internasional. Nah, itu tadi bilang standar internasional ya, Mida. Terjawab nggak, Mida? Mida? Halo, Mida? Iya, Bu. Nah, Mida, kalau kita bicara ergonomi, kalau kita pakainya internasional, ROSA, rula, reba. Kita pakai ke situ alat ukurnya. NAB-nya, hasil dari penilaian kita tadi, kan ada yang tinggi, sedang, berat ya. Sesuai dengan jumlah yang kita analisa. Kalau nasional pakai apa? GOTRAK. Nah, GOTRAK. Terjawab nggak kira-kira pertanyaannya? Terjawab, Bu. Terjawab ya. Oke. Nah, ini dia pekerjaan yang berulang. Ini kita bisa nilai dia pakai, kalau misalnya kita pakai standar internasional, misalnya permintaan dari customer kita, dia mau pakai standar internasional. Kita bisa pakai rula atau ini rula. Kalau dia mengangkat pakai reba, beban, Ingat-ingat ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Nah, seperti ini nih. Ini contohnya nih. Postur janggal. Ini kan nggak nyaman nih ngelihatnya ya teman-teman ya. Kelihatan nggak Ibu menggerakkan mouse nih? Terlihat, Bu. Ya, oke. Lanjut. Nah, nih banyak ya jenis-jenis pekerjaan yang ada di workshop ya ini ya. Dia di mana nih? Di pertambangan, di mana oil and gas, di laboratorium kayak gini. Misalnya dia berdiri terlalu lama seperti itu. Nah, ini ada yang combine yang dia Nah, kayak gini. Kira-kira nih ergonomis nggak nih teman yang di belakang? Nah, nih badannya besar, kursinya Kecil. Nah, kira-kira nih stasiun kerjanya oke nggak? Enggak. Tidak, Bu. Nah, Yang di tuh belakang. ya. Salah satu contoh. Baik. Nah, ini area kerjanya terlalu Berapa, Bu? berapa standar area kerja Permenkesnya? Berapa kali berapa? Ayo, cari. Nah, teman-teman, ini macam-macam ya. Saya tidak usah bahas materi per teorinya. Nanti mungkin saya akan bagikan buat teman-teman biar bisa dibaca. Nah, musculoskeletal disorder. Bilang muskulo coba. Semuanya bilang musculoskeletal disorders.
Disorder. Disorders. Jangan susah bilang muskulo, Mus. muskulo ya. Musculoskeletal disorder. Iya. Oke. Nah, ini ada beberapa prinsip penerapan. Banyak banget ya. Ada prinsip penerapannya itu ada 12 kalau berdasarkan Practical Guide to Workplace Ergonomic Ronald DS. Ya, keren ya, Om Ronald bilang ada 12 nih prinsip dari kalau kita mau nerapin ergonomi. Pertama, jangkauan yang wajar, ketinggian proporsional, gaya dan tenaga tidak berlebihan, postur yang baik dari sikap bekerjanya, penanggulangannya ya sangat berlebihan atau yang monoton, bekerja yang monoton, kelelahan, penekanan, ada penekanan, terus berganti postur, ruang gerak tadi, ruang geraknya, workspace-nya, tadi kan kurang tuh yang tadi yang rapat banget ya. Workspace, kondisi lingkungannya gimana, suhu, pencahayaan, getaran, kebisingannya bagaimana, warna, kejelasan tanda-tanda dan rambu-rambu pekerjaan, terus dan juga pengorganisasian. Itu adalah 12 item dari prinsip penerapan ergonomi. Kita nggak usah bahas satu-satu lagi. Nah ini tadi, nih, ini kan kalau misalnya precision work, light work, heavy work, ya kan, pekerjaan yang berat untuk misalnya penekanan dia harus lebih rendah, lebih tinggi, nah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan tadi. Ini nah yang namanya stasiun kerja yang menyesuaikan dengan antropometri dari si pekerja, teman-teman. Oke, begitu. Nah, nih kalau mengurangi gaya tadi nih, tenaga yang berlebihan, mengangkat ya. Nah, ini posisi mengangkat kayak gini benar apa salah nih? Halo. Guys, Salah, Bu. Bu. salah. Karena dia harusnya gimana dulu? Jongkok dulu. Jongkok, Bu. Oh, dia harus mensejajarkan tulang belakangnya ya. Baru dia mengangkat agar tidak terjadi cedera atau ruptur dari nih ligamen muscle nih tulang belakangnya ya. Jangan sampai dia ada areanya sini sampai HNP atau bisa jadi saraf kejepit. Oke. Nah, begini. Ini ada contoh ya, teman-teman. Standar beban angkut. Indonesia direkomendasikan berapa? 25 kilo. Jadi lu kalau punya pacar lu lebih dari 25 kilo misalnya, lu gendong-gendong gitu. Nah, itu bisa menyebabkan cedera lu tulang belakang, oke? Bisa menyebabkan muskuloskeletal disorder. Nah, untuk Australia 25 kg. Tapi kalau untuk NIOS, dia 35 pounds atau lebih strict, dia 17,5 kilo. Untuk beban angkut, maksudnya dia dengan angkut manual ya teman-teman. Dia mengangkat dengan manual handling atau dengan tangan. Jadi kalau misalnya pacarnya kira-kira gede, mau gendong, dia pakai forklift aja. Bercanda ya, bercanda. Intermezzo. Jangan digendong. Intinya jangan digendong pakai manual handling. Bisa menyebabkan cedera. Ya, guys. Oke. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan monoton. Oke. Ini meminimalkan penekanan. Ada tekanan ya. Misalnya dinekan kemana? Ke lututnya atau mananya. Ini kan lutut. Penekanan. Jangan terlalu lama bisa menyebabkan masalah. Dan juga ada beberapa bagian postur yang bisa di-adjustable. Ini tadi prinsipnya Bang Ronald ya, teman-teman yang 12 tadi. Oke. Kita masuk setelah 12 tadi. Nah, organisasi ya, teamwork tadi perlu juga. Nah, ini tadi yang udah dibahas sama teman-teman kita di kelompok 3. Metode pengukuran ergonomi apa saja? Nah, ini tadi brief, quick exposure check, tapi kalian tadi nggak Ibu kasih karena ini agak panjang ya kalau menjelaskan. Brief tadi udah oke, penjelasannya sudah bagus. Terus RULA. Tadi RULA, Rapid Upper Limb Assessment. RULA tuh tubuh bagian atas atau kegiatan yang berulang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menilai pekerjaan yang berulang, dia banyak menggunakan tangan, ke sana sini, bagian atas ya, tubuh bagian atas. Nah, ini pakainya RULA. Ingat-ingat RULA, berulang. Tubuh bagian atas. Terus kalau misalnya mau ngangkat, apa tadi? Reba. Ingat beban ya. Rapid Enter Body Assessment. Nah, ini kita pakainya reba. Nah,
Tapi kalau kita menilai kantor, kita mau pakai standar internasional, kita pakainya apa? Kantor, office. Rosa, Bu. Rosa. Ingat ya. Mantannya Afgan lo inget banget. Oke, Rosa. Baik. Nah, tadi metode brief. Nih misalnya ada keterangan berat mesin sekian-sekian, gerakan memotong, mesin bergetar, proses 15 menit. Nah, ini kan ada contoh ya. Kayaknya perlu keluar nggak nih UAS nih? Guys, are you still there? Yes, sure. Ya. Ini contohnya brief. Tadi udah dijelasin sama si siapa? Miftah apa Miftah ya? Nah, nih kita masukin tangannya, lengan, bahu, leher, punggung, kaki. Gimana posturnya? Kanan kiri, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Gimana? Di checklist satu-satu. Nanti dia akan muncul nilai di bawah sini. Frekuensinya bagaimana? Berapa menit dia sesuai dengan review ini. Adek. Sorry ya guys. Adek. Oke, maaf ada iklan. Nah, terus kita tadi pakai brief, ya kan? Wawancara identifikasi, wawancara keluhan otot, pengambilan data postur. Nah, ketiga ada penentuan berat bebannya berapa. Karena memang di ergonomi itu kita tidak bisa melepaskan beberapa poin. Nah, yang kayak gini nih teman-teman. Teman-teman itu memang perlu tahu saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau lebih advance di bidang ergonomi, teman-teman harus sering melakukan misalnya menguji ke lapangan. Rosa. Teman-teman nilai pakai Rosa. Dan ini untuk ergonomi itu bisa menjadi salah satu bahan skripsi ya buat teman-teman yang peminatan K3. Tapi teman-teman harus menguasai. Misalnya teman-teman mau menilai pakai apa? Pakai Rosa. Boleh. Nah, teman-teman ambil sampel berapa? Misalnya teman-teman, saya mau menilai Rosa di rumah sakit mana misalnya. Atau di kantor mana. Dengan jumlah sampelnya misalnya 30. Atau minimal sampel saya 30. Boleh. Tapi teman-teman harus menguasai dari bagaimana cara mengambil gambar. Bagaimana cara menghitung. Ya. Ini kalau pakai ini tadi pakai metode QAC ya. QAC, nah seperti ini, Quick Exposure Check. Nah ini kita menilai, kita baca satu-satu, kita nilai satu-satu, terus habis itu kita masukkan ke dalam poinnya, A1, H1-nya berapa, terus kita ketemu skornya berapa, kayak gitu. Nah ini kalau kita jelaskan dalam satu sesi, sepertinya tidak cukup teman-teman. Tapi Ibu kasih gambaran saja ya, nggak apa-apa ya. Oke? Baik, sampai di sini teman-teman mau nanya apa deh? Ayo, sebelum Ibu yang nanya. Rula, sudah tadi dibahas teman-teman. Nih, misalnya rula dia nih. Kayak gini pekerjaannya ya. Ini kan bagian atas ya teman-teman. Tubuh bagian atas nih. Kita nilainya pakai rula. Pada saat kita mengambil data untuk sebelum dianalisa, jadi proses ergonomi kita mengambil data objektif dan subjektif. Data objektifnya yang kita foto nih, foto dia ini nih, fotonya kita ambil. Terus kita tanya frekuensinya per menit berapa kali nih dia begini, durasi kerjanya berapa lama dia, sehari berapa jam dia bekerja, terus beban yang dipegang dia ini berapa kilo gitu. Ergonomi itu harus sedetail itu kita bertanya. Nah, jadi tidak hanya mengandalkan kita bisa ngitung pakai maksudnya pakai alat ukurnya apa, tapi juga keluasan dari si pengambil sampel itu diperlukan. Jadi keluasan dari yang mengambil data. Bagaimana cara dia mengambil foto, bagaimana cara dia mengambil video, bagaimana cara dia bertanya keluhan terhadap si pekerja. Itu sangat mendukung dari keakurasian dari hasil penilaian ergonomi. Oke, kalkulator rula. Nah, ini rula tadi ya. Jadi hasil setelah dihitung si om bule ini bekerja begini nih, om bule ini si bule ini. Nah, hasilnya begini.
Nah, dapat dia tadi kan dihitung nih, dimasukin dalam kalkulator Rula tadi ya, bagian atasnya bagaimana. Jadi kita hitung satu-satu teman-teman. Ini A berapa nilainya? Terus B berapa nilainya? Ditambah ini ada nggak yang dia ototnya, maksudnya dia ada mengangkatnya berapa? Terus ada nggak gerakan ototnya yang force load atau dia hanya berapa? Angkatan bebannya berapa? Jadi dimasukkan lagi di sini dan durasinya berapa? Dapat ini yang pink, dapat yang ungu, baru masukkan ke sini. Final score, pink berapa, ungu berapa, masuk ke sini, baru final score. Nah, kalau dihitung tadi, pakai kalkulator, masuk ke dalam sini, sudah kita hitung secara detail, hasilnya 3. Nah, berarti kalau 3 apa katanya? Diperlukan adanya investigasi dan perbaikan segera. Jadi ini adalah salah satu NAB per item atau per alat ukur yang digunakan. Gitu ya Mida ya. Tergantung Mida pakainya apa. Mida ngukurnya pakai apa? Pakai rula, pakai reba, atau pakai rosa. Oke. Clear sampai sini. Nah ini kalau untuk menilai pakai apa ini? Kalau kita nilai ini teman-teman. Reba. Pakai reba. Bapak ini pakai reba. Karena dia ngangkat manual ya. Bebannya 45 kilo tuh. Bahaya nggak tuh? Nah, ini reba. Tadi reba juga udah dijelasin ya. Misalnya, ini Bu mau jelasin satu persatu. Kayaknya waktu kita nggak cukup, guys. Oke, sampai satu lagi rosa. Rosa juga tadi sudah dijelaskan sama teman-teman. Di presentasi teman-teman tadi sudah Ibu sangat appreciate ya sama penjelasan teman-teman. Walaupun teman-teman masih belajar, tapi teman-teman sudah mulai bisa mengeksplor. Oh, rosa tuh ini kakinya harus begini. Kalau poin dia kakinya membentuk sudut 90 derajat, poinnya 1 gitu. Udah mulai paham gitu. Bagi yang hanya kelompok yang presentasi nih baru, tapi yang lain harus dibagikan ilmunya. Nah, ini dia nanti ada section A, section B sampai nanti kita penilaian akhir skor. Nah, begini. Ini kita ada contoh. Kita nggak usah bahas lebih dalam karena kita akan masuk ke Gotrak. Tapi kayaknya tadi Gotrak kurang clear. Karena itu yang kita pakai untuk saat ini di Indonesia. Nah ini juga rosa tadi sudah. Ini Nordic body map-nya bagaimana? Nah ini kemarin. Nah kalau untuk penilaian rosa, rula, dan reba, teman-teman harus menilai ini teman-teman. Nordic body map-nya teman-teman harus tanya clear seclear-clearnya sama si pekerja yang sedang kita lakukan analisa atau kita menjadikan sampel. Misalnya teman-teman ada nggak ini yang planning mau, nanti aku gini deh, aku skripsinya mau tentang ergonomi. Kira-kira ada nggak teman-teman yang mau ngambil ergonomi? Belum kebayang? Udah. Kalau teman-teman pakainya ergonomi, teman-teman harus menanyakan ini detail, keluhan dari si pekerjanya, ya. Kalau mau ngambil skripsi ergonomi, bolehlah nanya dikit-dikit, jangan nanya banyak-banyak, pusing Ibu. Oke, nah ini Nordic body map teman-teman. Seperti ini nih. Kita harus tanya, lehernya sakit nggak, punggungnya sakit nggak, sebelah mana, pinggangnya, punggung bagian atas, punggung bagian bawah, pinggul, kaki, lutut, betis, paha, semuanya ditanya nih. Tangan, lengan, siku, sakit nggak? Nah, nanti kita mapping area yang mana yang sakit. Sakitnya bagaimana? Nyeri, sakit banget, pegel aja, atau sakit banget? Nah, itu harus tanya secara detail. Nah, ini tadi Gotrak. Oke, tadi teman-teman kelompok 3 dapat Gotrak dari mana? Dari internet ya? Iya, Ibu. Oke, bagus. Nah, ini adalah SNI yang kita pakai untuk saat ini. Jadi, kenapa ergonomi itu menjadi salah satu faktor yang wajib dan wajib banget untuk diuji saat ini? Makanya requestan ergonomi itu sekarang banyak banget. Di setiap perusahaan itu kalau dia menguji lingkungan kerja, dia udah wajib menguji ergonomi. Jadi, makanya orang-orang K3 tuh harus paham sekarang ergonomi. Mau suka nggak suka, seneng nggak seneng, ergonomi harus tahu, paham. Minimal tahu, walaupun belum expert ya di bidang ergonomi. Nah, 2021 dia ngeluarin standarnya ini. Gimana sih nilaiin Gotraknya, Bu? Gimana sih, Bu? Nah, Gotrak tuh gini.
Gotrak tuh ada kuesionernya. Terus ada daftar potensi yang harus diperiksa. Alatnya apa? Pakai video, meteran, timbangan, dan alat tulis. Karena kita akan nanya berapa berat dari, biasanya kalau di pabrik-pabrik sih untuk neto dari atau komposisi dari yang diangkat atau diangkut kan jelas ya teman-temannya, ada karung, ada timbangan ya, di pabrik-pabrik udah jelas. Dia biasanya malah ada timbangan yang gede gitu yang bisa untuk mobil segala macam. Ini kita pakainya ini teman-teman. Kalau di Gotrak kita akan menganalisa dari pekerja. Kita tanya mana yang merupakan tangan yang dominan bekerja, tangan kanan, kiri, atau kedua tangan. Ini kita wawancara teman-teman. Jadi kita tanya satu persatu. Terus kita tanya lagi, sakitnya yang mana Pak, Bu, Om? Sakitnya yang mana gitu kan? Leher, bahunya gimana? Sakit banget. Kadang-kadang pegel enggak, atau pegel-pegel aja, atau sakit banget. Nah, kita tanya leher, bahunya, punggungnya, sikunya, lengannya, semuanya kita tanya. Terus kita tanya juga dia pernah cedera atau jatuh atau kecelakaan atau operasi sebelumnya, ditanya di sini. Bagian mana yang sakit ini termasuk enggak yang pernah cedera atau celaka? Ini harus detail. Nah, ini lakukan pengisian survei ya. Ini tadi ya, mana tangan yang kerja dominan gitu. Nah, terus nih interpretasi. Tadi misalnya bagian tangan nggak pernah sakit, berarti satu dia nggak pernah. Terus nggak ada masalah sama sekali. Oke, kalau dia nggak ada masalah sekali, ya ini frekuensi sakit nggak pernah, tapi keparahannya kadang-kadang tidak nyaman saja, ada 2. Kalau kadang-kadang rasanya tapi sakit 6 berarti. Sorry. Nah, ini berarti dia itu untuk mengukur dari tingkat keparahan si Gotraknya itu. Kita pakainya ini. Tingkat resiko keluhan Gotrak. Oke, teman-teman sampai sini ada yang tanya nggak? Nah, ini dilambangkan hijau, tingkat resikonya rendah. Mihda. Mana Mihda? Ya, Bu. Nah, ini Mihda. Kalau nasional kita pakainya ini Mihda. Ya. Cara menilainya begini Mihda. Kalau hijau tingkat resiko rendah, kuning resikonya sedang, merah berarti ini bahaya Mihda, tingkat resiko tinggi. Nah, ini kita menilai dari survei keluhan Gotrak yang kita tanyakan kepada pekerja pada saat kita mengambil dia sebagai data kita nih, sebagai sampel. Ya, Mihda dan teman-teman yang lain. Mihda Ibu panggil karena Mihda tadi yang nanya NAB-nya gimana, ya kan? Biar nggak bertanya-tanya terus ya Mihda. Oke, nah begini, diisi contoh surveinya, diisi ininya, Gotraknya. Nah ini kalau misalnya yang ini ada sakit karena kecelakaan atau kena operasi, kita kasih note. Ini tangan pernah operasi, leher pernah jatuh, kaki pernah kecelakaan, jatuh dari motor, tulis di sini. Jadi dia sakitnya ada kemungkinan karena bukan pekerjaan, tapi karena kecelakaan atau cedera. Ya. Nah, ini ada juga yang mengisi secara online. Bahayanya, ruang lingkupnya apa saja. Terus, nah ini teman-teman ada risk faktornya apa saja. Nah, hasil interpretasi penilaian daftar potensi lampiran B itu ada kondisi tempat kerja aman, perlu pengamatan lebih lanjut. Kalau nilainya 7, lebih dari 7 berbahaya. 3-6 tindakan lebih lanjut. Kalau kurang dari 2, kondisi kerjanya aman. Ya. Itu dia. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini total skor dari penilaian. Nanti gambar dan foto yang teman-teman ambil nanti kita nilai lagi. Pakai namanya ERF. Ergonomi risk factor atau tingkat resiko ergonomi. Jadi kalau di Gotrak ada 2 penilaian, teman-teman. 2 ya, teman-teman. Ingat ya. Penilaian dari keluhan si pekerja sama penilaian dari gambar atau video yang akan kita analisa dengan menggunakan ergonomi risk factor berdasarkan ini lampiran D. Jadi ada lampiran A, lampiran B, dan lampiran D. Oke, ini contohnya misalnya building brick exiting. Jadi ini orang masang dinding ya, batu. Nah nih, dia menganalisa nih gimana exiting, terus
building brick. Nah, ada nggak tekanan? Nah, ini kalau dia mengangkat, berarti kita pakai ada yang manual handlingnya. Dari hasil skor semuanya, skor postur tubuhnya 11. Manual handlingnya 8. Total skornya, semua total skornya adalah 19. Nah, jadi kalau dia dimasukkan ke dalam NAB, 19 itu lebih dari 7. Berarti perlu segera diperbaiki. Seperti itu. Dan kita juga memberikan usulan, perlu ada strategi ini agar dia tidak membungkuk tuh. Dia kan membungkuk di sini nih, ngambil bata sama semennya, bungkuk, baru berdiri lagi. Nah, sarannya begini, biar dia nggak bungkuk, biar dia nggak kasih. Sesuai atur ketinggian. Jadi dia ngambil nggak bungkuk. Ngambil batanya, ngambil semennya. Nah, begitu. Oke, nah ini dia tadi. Leher ada paparan, tidak ada paparan. Bahu, terus total skor tadi 19 ya teman-teman yang kita hitung tadi. Nah, gitu. Nah ini juga ada beberapa contoh. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Waktu kita sudah lewat. Nih ada rekayasa modifikasi biar nggak ngangkat. Pisau juga biar nggak terlalu menggenggam capek gitu. Caranya di metode dan peralatan bekerjanya. Okay, guys. I think that's enough. Other question, please? Nggak ada lagi, Bu. Pas. Udah capek denger saya ngoceh. Saya juga capek. Bu, mau nanya, Bu. Boleh, Untuk silakan. Gimana? untuk APD untuk mencegah muskuloskeletal itu seperti apa sih, Bu? Saya searching di Google itu nggak nemu-nemu, Bu. Soalnya. APD. Nah, Iya. Zidan, kalau kita bicara APD, biasanya APD itu tetap sama. APD itu sesuai dengan jenis pekerjaannya, Zidan. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Kan seperti yang kita bahas tadi, manusia itu unik. Macam-macam postur tubuhnya, macam-macam bentuk tubuhnya, terus di lingkungan kerja itu macam-macam juga jenis pekerjaannya. Tetapi kalau kita bicara lebih spesifik, misalnya bekerja di kantor deh, nah, gimana? Ya tadi setelah dinilai, misalnya tadi kakinya menggantung Zidan, yang tadi yang teman-teman presentasikan ya, itu sebenarnya pakai rosa aja nilainya, jangan pakai rula. Kaki menggantung, boleh aja sih, tapi nilai pakai rula nggak salah. Itu kan metode penilaian saja. Tapi kalau untuk kantor biasanya lebih spesifik tuh rosa, lebih komplit. Nah, jadi kalau misalnya kaki menggantung, gimana? Itu tadi, itu modifikasi berarti Zidan. Tambahin apa? Footrest. Footrest tuh kayak apa sih? Macam-macam. Kalau yang modernnya dia ada jualnya. Terus kalau yang lebih tradisional apa? Dingklik. Footrest. Tempat istirahat kaki. Misalnya kaki menggantung, ditambahin kayak footrest. Foot itu kaki, rest itu untuk istirahat kaki. Kadang-kadang orang-orang bikin kayak dingklik, misalnya mau bikin tradisional ya, lebih manual ya. Nah misalnya dia sandaran punggung, kursinya nggak bagus, jadi nggak menopang tulang punggungnya, ya kan? Nah ini kan kayak APD ya, Jidan ya. Tapi kita kalau di ergonomi itu kita lebih modifikasi include dari alat kerja dan lingkungan kerjanya Zidan. Jadi lebih ke holistik lah ya, lebih menyeluruh. Nggak hanya dari orangnya. Tapi kalau untuk APD yang lebih ngena ke manusianya, itu apa Zidan? Kalau depan komputer kerjanya? Pakai? Kacamata, Bu. Nah, kacamata Radiasi. Kalau misalnya bekerja di ketinggian, ya sama. Full body harness, Zidan. Full body harness-nya gimana? Didesain sesuai dengan antropometri badannya. Ini kayaknya dia orang Indonesia, jadi full body harness-nya dia harus pakainya yang Asia punya nih. Terus misalnya yang lebih nyaman, ya kan? Nggak terlalu ketat, atau misalnya lebih enak di badan gitu. Misalnya kayak gitu Zidan. Clear nggak Zidan? Berarti lebih ke rekayasa kerja ya, Bu? Modifikasi sih. Iya, modifikasi. Ya. Modifikasi dan tergantung dari jenis pekerjaannya. APD apa sih yang dia lebih clear butuhkan? Oke. Ada Baik, lagi? Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ardi, kamu di pulau ya?
Enggak, Ada Bu. suaranya Ardi ini dari tadi. Biasanya nanya. Faisal Enggak, Bu. juga. Hilang timbul Faisal. Oke. Dengerin kok, Bu. Dengerin kok, Bu. Iya kali nggak dengar pakai earmuff. Oke. Nah, sampai di sini. Jadi apa tadi resume yang kita dapat dari pertemuan kita hari ini? Apa? Alat ukurnya ada berapa? Ngomong semua, ngomong. Rula, Reba, Rosa. Kantor pakai apa? Rosa. Berulang. Rula. Tubuh bagian atas. Reba, Bu. Reba, Bu. Gotra. Rula, Bu. Ulang. Tubuh bagian atas berulang. Rula, Bu. Ngangkat manual handling. Reba, Bu. Reba, Bu. Standar Indonesia nasional. Gotra. Bu. Tahun berapa? Tahun 2021, Bu. Nomornya 2011. Nomor 5. 9011. Jadi hari ini dapat jangan cuman bengong doang. Review. Oh, hari ini aku belajar Rosa, Rula, Reba, dan Gotra. Ngapain aja tuh Rosa? Oh, Rosa ngitung orang kantor. Rula berulang, gerakan repetitif. Pekerjaan tubuhan bagian atas yang dinilai. Reba, beban, berarti ngangkat manual. Gitu dong, Gotra standar nasional. Oke, clear ya, guys? Ya, ngoceh melulu nih ya. Udah, ulang. Oke, terkait dengan moderator. Aduh, Ibu tuh PR banget. Kirain sebentar doang. Kalau sampai sore, aduh. Udahlah, Icat aja deh ya. Cat, lu aja, Cat. Icat sama Ibu. Kayaknya bagus, Bu. Icat collab sama Ibu. Ih, Icat collab sama Zara lah. Gimana guys? Waktunya panjang banget, sampai beduk maghrib. Aduh. Icat lebih semangat bareng Ibu, Bu. Lebih terpacu gitu, Bu. Apaan? Ntar dia diem aja lagi, mingkem. Semangatnya terpacu kalau bareng Ibu katanya. Jawab dong, Cat. Jangan ketawa doang, Cat. Kompor Iya, aja semangat. lu. Icat semangatnya main game. Saya udah nggak main game, Bu. Ah, bohong. Penuh memori saya, Bu. Syukurin makanya download mulu. Ya udah, nanti Ibu kabarin last minute lah. Kapan ya? Ibu coba lihat jadwal dulu lah. Hari tanggal 21 kan? Masih lama. Bisa ya, Bu ya? Bisa ya, Bu. Insya Allah lah. Oke, Ntar Ibu, bisa ya, guys. ntar Ibu Teman-teman. kasih kabar ke Nuri. Nuri, ntar Ibu kasih kabar. Mudah-mudahan Ibu tidak ada kegiatan lain. Kadang-kadang Ibu nih kan kadang-kadang mepet-mepet suka ada kesini ke situ gitu. Makanya takutnya teman-teman udah ini Ibu jadi nggak enak. Oke, nanti Ibu segera kabarin. Teman-teman jangan lupa siapkan tanggal 14 kelompok berapa tuh Nuri? Jadinya kelompok 4 sama kelompok 1 ya? Iya, betul, Ibu. Mau di 2 sesi atau mau di 2 hari? Jadi nyari hari lain gitu. Ya udah terserah, pokoknya diatur aja teman-teman gimana nanti kabarin Ibu. Oke? Dan teman-teman Ibu minta tanggal 16 teman-teman akan praktikum di Hiperkes. Tolong jangan bikin malu Ibu. Baca bukunya. Kalau sampai ditanya nggak tahu, aduh, nggak tahu lagi deh. Udah ngoceh-ngoceh nggak didengar. Terus giliran ditanya sama petugas laboratorium nanti, ini nggak tahu. Aduh, siapa dosennya? Aduh, pusing saya. Tolong ya dibaca. Yang mau kita praktikumkan dibaca dengan baik-baik. Nanti Ibu share ke Nuri apa saja yang mau kita praktekkan. Nanti Nuri sama teman-teman tolong sedikit banyak teman-teman tahu. Jangan sampai ada benar-benar nggak yang paham. Ya, materi itu hafalah minimal ya berapa ini penerangan cahaya berapa kantor
Berapa kantor? Berapa lux? Ayo lo, lupa lo. 300 loh. Nah, jangan sampai ada yang jawab 100. Waduh, siapa yang ngajarin? Ibu Listiana. Saya jadi malu deh. Oke guys, pokoknya pesan saya tanggal 16 ke Hiperkes malamnya dibaca. Jangan main game. Icat, siapa lagi? Si Yogi. Bu, itu tanggal 16 itu fix atau bisa berubah lagi, Bu? Siapa? Mifta, kenapa Mifta? Tanggal 16 itu fix atau bisa berubah lagi? Planningnya sih tanggal 16, mudah-mudahan tidak meleset. Karena apa? Karena teman-teman juga tanggal 20 mau UAS, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan nggak meleset lagi. Oke? Ibu rasa cukup ya? Udah mau jam 11. Iya, Udah absen Bu. belum? Jangan lupa mau Kita dokumentasi SS ya, guys. Bu mau dokumentasi ya, Bu. Boleh. Oke. Yogi itu siapa Yogi? Abang Ayo, saya. Yogi. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dengan baik. Mudah-mudahan berguna ya hari ini pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Makasih.